Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama kami berdua berdengan saya orang lembur dan Bung Herudin ya dari ujung negeri Anta Beranta ya. Nah, ini ada berita sebenarnya sih sedih Bung Herudin ya. Sedih dan menyakitkan tapi kenapa so kalau baca ini tuh ya mohon maaf ya agak sedikit-sedikit lucu gitu. Setiap dia datang kemana-mana tuh kayaknya pertanda buruk bagi rakyat atau warga gitu ya. Nah, ini ada dari Tribun News Sultra ya, sultratribunnews.com ya. 7 warga di Muna tertimpa dahan saat helikopter Presiden Jokowi mendarat. Pemda biayai pengobatan ya memang kewajiban Pemda ya. Nah, ini sebenarnya bukan dahan itu bahasanya kayak agak diperhalus sedikit ya. Sebanyak 7 warga terluka tertimpa dahan pohon tumbang saat kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, Senin 13 Mei hari ini ya. Ya, kalau hari ini udah Selasa. Ya, kemarin-kemarin. Diketahui pohon tersebut tumbang akibat hempasan angin dari helikopter kepresidenan yang mendarat di alun-alun Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ya. Peristiwa itu terekam kamera handphone seluler milik warga. Warga lainnya yang melihat peristiwa tersebut langsung melakukan pertolongan terhadap 7 warga yang tertimpa pohon ya. Korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga dan 6 orang anak langsung dilarikan ke RSUD Dr. Bahrudin untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan informasi yang terima tribunnews.sultra.com, salah satu orang tua korban mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat seluruh korban akan melihat helikopter yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat. Jadi rame-rame tuh nontonin. Namun kencangnya angin yang ditimbulkan dari helikopter membuat dahan pohon yang berada di lokasi tumbang dan menimpa warga. Ditindas pohon yang roboh tadi waktu lihat heli. Kepalanya ini terluka, kata Erwin, salah satu orang tua korbannya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Bupati Muna Bahrun Labuta langsung mendatangi korban di rumah sakit untuk memastikan kondisi kesehatan para korban. Ia menyebut akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban. Ya, biasa sih pakai BPJS sih mungkin. Semua Pemda yang biayai untuk pengobatan korban. Oh, oke, Pemda yang biayain. Diketahui kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Muna untuk melakukan kunjungan peninjauan rumah sakit. Jadi peninjauan rumah sakit tapi harus ada orang yang masuk rumah sakit mungkin. Pasar sentral lain gudang gudang beras Bulog lain di dan pembagian bantuan langsung tunai ya. Di sini di tahun 2021 ada juga nih sebenarnya kejadiannya kocak juga nih di viva.co.id ya. Viral helikopter rombongan Jokowi bikin warga tertimpa dahan pohon. Ada tahun 2021 16 November 16 November 2021. Di sini juga helikopter 17 November. Oh, ini sama ya. 16-17 mungkin sama. Helikopter rombongan Jokowi bikin warga tertimpa dahan pohon hingga rusakan atap warung. Terus ini dari detik.com tahun 2023 ya 6 Juli 2023 DPRD minta pagar stadion yang roboh kena angin heli di Jokowi diaudit. Bagaimana Bung menyikapi ini? Ini kan antusias warga karena warga kan ingin bertemu dengan presidennya gitu. Ya idolanya mereka juga mungkin ya yang konon mengidolakan itu. Gimana Bung Edin? Ini antusias warga ini sebagai sebuah bentuk positif atau sebuah tanda-tanda kejatuhan alam gitu Bung Edin. Iya, kita lihat ya memang setiap kunjungan Presiden Jokowi bisa menimbulkan masalah ya. Tak samping masalah kerumunan juga tadi karena Presiden Jokowi itu ya memang suka membagi-bagi hadiah, cuma dengan cara yang tidak etis, dengan cara dilempar itu yang Hmm. kadang-kadang menjadi rebutan, bahkan ada yang masuk selokan atau apa ya. Betul, betul, Ya betul, karena betul. tadi ya memang ya pastilah yang namanya masyarakat desa apalagi daerah ya ini Sulawesi ya kemudian pemimpin tertinggi ya di negara kita ya pada pemimpin tertinggi kan presiden ya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu datang ya pasti menyedot perhatian publik ya. Cuma memang Betul, yang betul. seharusnya menjadi apa namanya keamanan ya ataupun dari helikopter ini kan memang angin yang ditimbulkan kan luar biasa. Saya masih ingat ketika dulu SMP salah satu menteri di kabinet Pak SBY yakni Pak MS Kaban ya. Berarti 2009 ya. Karena di
periode selanjutnya 2009-2014 Menteri Kehutanan itu Zulkifli Hasan. Oh Kabar ini gitu. Menteri Kehutanan berarti 2008 2009 ya. Saya masih SMP itu anak putranya kalau nggak salah itu menikah dengan orang salah satu menikah ya, menikah dan mendapatkan orang di kecamatan saya tinggal ya. Nah, karena mungkin Pak MS Kaban ini menteri ya dan kemudian punya kesibukan, dia ke lokasinya itu menggunakan helikopter. Nah, itu disambut tuh. Jadi anak-anak SD, anak-anak SMP disuruh menyambut di sepanjang jalan sampai di pendaratan helikopter. Itu memang angin yang ditimbulkan luar biasa kencang. Ya, tapi kalau di lapangan yang kemudian pohon-pohon juga jarang dan kemudian jauh dari rumah ya insiden seperti tadi itu bisa diminimalisir ya. Tapi memang harus pendaratan helikopter itu kalau nggak di helipad itu di tanah lapang ya. Kalau kemudian di Harus ya. alun-alun pasti yang namanya alun itu apalagi alun-alun di hampir semua di alun-alun lah ya. Nah, kayak kalau lihat alun-alun di kawasan-kawasan di Jawa itu ya pasti ada pohon beringin, ada pohon apa ya di dekat seputaran alun-alun. Besar, kemudian mendarat helikopter, ya pasti ada pohon-pohon yang ada kemungkinan bisa tumbang. Nah, jadi memang tadi antusiasme masyarakat juga ya wajar lah ya, pasti pejabat apalagi di sekelas presiden datang ya pasti membuat keramaian ya. Cuma tadi posisi mendaratnya helikopter yang di alun-alun mungkin tadi harusnya cari tempat yang agak lapang, entah itu di lapangan sepak bola setempat lah yang dekat, baru kemudian kalau di situ pasti bisa diminimalisir ya kejadian-kejadian yang seperti tadi ya, yang aneh-aneh lah ya. Tapi semoga ya korban yang tertimpa dahan ya, kalau roboh itu ya berarti masuk pohon-pohonnya, tapi kemungkinan tadi ya dahannya lapuk atau terkena hempasan angin yang kencang patah mungkin ya. Semoga baik-baik saja lah ya. Tapi kan tadi kalau sampai tertimpa sampai terkena mata ini namanya dahan ini kan ada ranting ada itu ya bahaya juga sih ya. Tidak bisa dianggap remeh ya. Ya Bisa semoga nancep ya. para korban itu ya bisa sehat kembali dan bisa segera pulang dari rumah sakit itu aja sih. Jadi memang tadi pemilihan tempat mendaratnya itu yang harusnya ya dipikirkan lah ya. Ya pasti tadi kedatangan presiden, kedatangan pejabat itu pasti menimbulkan keramaian. Seharusnya itu yang diperhitungkan ya oleh rombongan presiden lah ya, yang mengatur. Jadi pesawat mendarat itu harus di tempat yang tepat, jangan di tempat yang tadi banyak pohon. Helikopter itu memang tadi anginnya itu ya menimbulkan hempasan angin yang luar biasa. Ya. Jadi ya ini kan sudah kejadian sudah berapa kali ya. Jadi harusnya belajar dari kejadian ini harusnya tahu lah ya kalau mau mendarat di satu wilayah, carilah tempat yang minimal meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Masukan, Ya, masukan ini, masukan iya ya. masukan. Nah, Jadi seperti itulah ya. Jangan sampai ya atau tadi yang ya kalau memberikan bantuan ya yang sudah dikasihkan tinggal secara simbolis saja Pak Presidennya. Misalnya ya urusan PJ Bupati kah, urusan camat kah, ya tidak kemudian semuanya dibagi kemudian masyarakat berebut sampai kemudian terjadi insiden juga ada yang masuk selokan atau juga bantu bagi-bagi kaos dilempar. Ya pasti rebutan lah dilempar gitu. Ya, karena bawahnya nggak banyak mungkin ya, pasti kan orang wah ini harus dapat dari tangan presiden walaupun dilempar perebutan kan jadinya. Ya i- seperti itulah ya. itu kan Jadi Pak Jokowi itu kemungkinan kemungkinan besar itu adalah agenda belusukan atau memang ingin menunjukkan dekat dengan rakyat atau ingin menunjukkan ya ini loh Presiden Jokowi yang menghampiri rakyat di sampai pelosok-pelosok ya. Karena kan sebelumnya presiden-presiden sebelumnya kan nggak kayak gitu. Identik dengan gedung-gedung mewah, terus gedung-gedung bertingkat tinggi atau dengan jas-jas mewahnya atau apa ya, kadang-kadang agak sulit untuk merakyat gitu ya. Sedangkan antusiasme masyarakat yang memang ya ingin melihat Jokowi dari dekat itu kan luar biasa gitu. Nah ini Bung Herlin, apakah ini sebagai simbol bahwasannya dia merakyat atau memang belusukan atau memang mau tampil lagi dari gorong-gorong gitu, gimana?
yang namanya merakyat itu ya bukan sekadar tadi ditunjukkan dari penampilan yang seolah-olah sederhana, jas apa kemeja 150.000, celana 100.000 dan lain sebagainya, tapi juga kebijakan ya, Betul, atau betul, kemudian betul. hanya belusukan-belusukan yang seharusnya mohon maaf ya mungkin tadi ya bukan domainnya seorang presiden atau pemimpin tertinggi ya, ya ataupun mau kemudian meniru Umar bin Khattab dan sebagainya katanya belusukan ya. Ya, tapi kan bedanya Umar bin Khattab itu dia belusukan itu di tengah malam benar-benar terjun ke masyarakat, bertanya kepada masyarakat tentang kondisinya ya, bukan kemudian belusukan bawa rombongan besar, bawa kamera ke sana sini untuk dipotret dengan sudut pandang yang pas. Nah, kan tidak itu ya. Ya Khalifah Trik. Umar tuh ya tadi turun langsung ke lapangan ya, langsung bertanya misalkan kepada para istri yang ditinggalkan suaminya berjihad ya, ya apa yang suaminya melakukan pasukan kaum muslimin, atau kepada janda-janda yang punya banyak anak ya, bahkan kita masih ingatlah beberapa kisahnya ya ketika Umar bin Khattab apa menemui seorang janda yang wanita ya, wanita miskin yang ternyata sedang memasak batu ya untuk menenangkan putra putrinya ya, itu kan luar biasa. Jadi sampai si wanita itu nggak tahu yang sedang bertamu itu seorang khalifahnya itu ya, nggak tahu ya, sampai mengkritik langsung ya, Umar diam aja. Nah, tapi kan Pak Jokowi itu datang itu ya dengan tadi ya, dengan kebesarannya sebagai presiden ya, kemudian menyapa rakyat ya dengan cara yang sebenarnya tidak etis sekali ya. Ya itulah yang terjadi lah ya. Jadi memang belusukan ini begitu populis ya, populis yang memang dipopulerkan oleh Pak Jokowi ya ketika kampanye apa gubernur DKI Jakarta, sampai kemudian kampanye presiden pertama yang terjun ke gorong-gorong dengan menongolkan kepalanya dari sudut pandang yang kamera yang pas, cekrek ya tersebar kan. Hmm. Ada timbul apa namanya julukan presiden gorong-gorong atau sebagainya. Ya, tapi itulah yang terjadi ya. Jadi intinya memang sudah menjadi hobinya Pak Jokowi ya, memang kemudian belusukan ya, apalagi kemudian kalau di Jakarta atau di istana ada demo ya dia pasti kunjungan ke daerah ya. Ya itu sebenarnya apa bisa dikatakan Pak Jokowi itu memang menjadi presiden yang banyak ke daerah ya, ke daerah untuk di Betul, samping betul. belusukan juga sekaligus tadi meningkatkan popularitasnya ya, karena kebijakan belusukan itu populis ya, populer tuh dia di masa Pak Jokowi sebenarnya itu ya. Tapi Hmm. tadi ya belusukan ya bagus ya, tapi kan ditambah dengan kebijakan yang memang pro rakyat ya. Kalau dia belusukan terus tapi kebijakannya ya malah mencekik rakyat ya sama saja bohong gitu loh. Nol, 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 nol attitude. Baik Bu Hedin ya, ya itu mungkin kita ingin bacakan sekilas berarti setelah 2021 ada juga kejadian, 2023 ada juga kejadian, sekarang yang 2024 ada juga kejadian. Ya, tapi ya mungkin Iya, bisa harusnya kan diartikan keledai gitu. keledai saja tidak jatuh ke lubang yang sama. Ya ini kok berkali-kali seperti ini. Jadi kan berarti memang tidak belajar dari kesalahan yang terjadi sebelumnya. Ya, yang seperti tadi ya apa namanya ketika mau mendaratkan helikopter itu benar-benar apa mencari tempat yang aman ya, bisa meminimalisir kejadian kecelakaan seperti yang seperti tadi di kemarin ya, hari Senin ya, seharusnya hari Selasa itu loh itu. Oke, 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 oke. Ya, itu menjadi pelajaran seharusnya ya, sebuah pesan yang disampaikan Bung Herudin dari seorang mahasiswa yang idealis cerdas ini menyampaikan pesan ya. Lain kali masa tidak diperhitungkan setelah sekian lama kejadian-kejadian itu ada, tetap aja terjadi seperti itu. Warga kan antusias sampai lempar, waktu dulu pernah lempar-lempar kaos gitu kan ya, kayak gitu juga rebutan gitu. Nah, hingga datang helikopter ya gitu juga rebutan gitu ya. Ya untung nggak kena baling-baling ya. Kalau cuma dengan pohon, kalau kena baling-baling panjang urusan berarti. Udah nggak ada selamat lagi kalau gitu. Baik guys, eh, sekian dulu perspektif kita malam ini karena memang sudah malam dan sudah larut ya. Tapi kebetulan kita bisa berdua dan bercengkrama ya. Jadi kita langsung buat konten aja. Sekian dari kita berdua, dari saya orang lembur dan Bung Herudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Din.
Udah Din, upload aja Din. Aman Din. Ada yang nonton? Yang terakhir, Udah mantep mantep. Aneh gitu editin ya. dulu. Iya 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 siap.